Terlahir dari keluarga kaya raya tidak membuat Sidat alias Sidu bahagia. Sidu terlalu disayangi dan dimanja keluarga hingga dewasa. Ayah Sidu adalah Arafin merasa paling mengetahui yang terbaik untuk anak-anaknya. Jangankan soal masa depan, urusan rambut dan baju saja sangat diperhatikan. Jika Sidu ingin beli kaos sederhana, ayahnya akan memberikan baju bermerek dan termahal. Arafin tidak memikirkan apakah anaknya suka atau tidak. Sikap overprotective itu membuat Sidu menderita. Sidu hanya bisa menggerutu dalam hati tanpa berani membantah. Nasib yang sama menimpa kakak-kakak Sidu. Hidup mereka sepenuhnya diatur oleh sang ayah meski sudah berkeluarga. అది స్టడీ చేస్తున్నా నాన్న. నేను రాత్రే పూర్తిగా Sidu yang sudah menjadi sarjana teknik diminta untuk bekerja di perusahaan konstruksi ayahnya. Namun, Sidu selalu mengulur-ulur waktu. Kini, satu lagi keinginan ayahnya, yaitu melihat Sidu segera menikah. Sidu jadi makin pusing. Semua keluh kesah Sidu selalu diceritakan kepada sahabat-sahabatnya yang sudah berumah tangga. Sidu sangat menghormati ayahnya, tapi soal karir dan pasangan hidup, dia ingin memutuskan sendiri. Untuk karir, Sidu akan merintis perusahaan baru daripada harus bekerja di kantor ayahnya. Saat ini mereka sedang mengajukan pinjaman modal. Sedangkan untuk calon istri sama sekali belum pernah jatuh cinta. Sidu harus menemukan seorang gadis yang dicintai sebelum ayahnya menemukan calon istri. Dia berkeliling kota mencari cinta. Tapi cinta bukan rezeki yang bisa dicari. Ikhtiarnya sia-sia. Setelah pulang ke rumah, Sidu ditunjukkan foto seorang gadis oleh keluarganya. Tentu saja Sidu kaget. Ternyata ayahnya sudah mencarikan calon istri sejak 6 bulan lalu. Untuk membatalkan pernikahan, Sidu meminta bantuan sahabat-sahabatnya. Namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka juga sangat menghormati ayah Sidu, Arafin. Saya berpikir 100 kali untuk mengambil keputusan dalam bisnis. Tidakkah saya berpikir 1000 kali tentang pernikahannya? Pokoknya besok kita bertemu, ucap Arafin. ఓకే సీ యు దేర్ దెన్ Nama gadis yang akan dinikahkan dengan Sidu adalah Subalaksmi. Dia sosok gadis tradisional dan sangat patuh kepada ayahnya. Sidu jadi enek melihat Subalaksmi yang selalu bilang kata ayah saya, kata ayah saya. Tidak jauh berbeda dengan sosok si Cecep dalam sinetron jadul Indonesia yang selalu menyebut kata Mak Cecep, kata Mak Cecep. నాన్నగారు చెప్పారండి నాన్నగారు చాలా పద్ధతి. Masalahnya Sidu tidak berani menentang keputusan ayahnya. Apalagi ayah Subalaksmi, Koteswarau, juga sangat bersemangat anaknya akan menikah dengan putra Araf. Nama besar Arafin sebagai pengusaha kaya raya membuat Sidu berharga meski pengangguran. Pertunangan pun dilangsungkan tanpa hambatan. Sidu tidak tahu harus berbuat apa kecuali patuh. Masa depannya terasa direnggut oleh ayah sendiri. Saat bersama sahabat-sahabatnya, Sidu meluapkan segala amarah. Dia mabuk hingga jatuh terperosok. Sidu tidak peduli lagi jika harus kehilangan kaki, karena hidupnya saja sudah hilang. Dalam kondisi teler, Sidu mengayahnya untuk menolak pernikahanku, berani berbicara dengan Han. Tapi setelah sampai rumah, nyali Sidu langsung ciut. Jangankan menolak pernikahan, bau mulut bekas minum saja tidak boleh diketahui keluarganya. Besoknya, Sidu menemani sahabat-sahabatnya ke kuil. Saking asiknya mengobrol, secara tidak sengaja Sidu menabrak kepala seorang gadis. Sidu minta maaf dan berlalu pergi. Gadis bernama Hasini itu malah memanggil. Hasini yang percaya pada mitos, meminta Sidu membenturkan lagi kepalanya agar tidak muncul tanduk. Tindakan sepele itu membuat Sidu penasaran dengan sosok Hasini. Sidu mulai mencari alamat rumah Hasini. Rupanya, karakter dan kehidupan Hasini jauh berbeda dengan Sidu. Hasini hanya memiliki ayah setelah kematian ibunya. Dia bukan orang kaya, tapi sangat merdeka. Hasini sama sekali tidak takut dengan ayahnya. Sidu mendekati Hasini dan mengajak ngopi. Tawaran itu ditolak mentah-mentah. Hasini menyebut Sidu idiot, lalu pergi ke kampus. Idiot. Sahabat-sahabatnya tidak terima Sidu dipanggil idiot. Mereka mengejar Hasini yang ternyata kuliah di tempat kampus mereka dulu. Sidu memarahi Hasini karena menyebutnya idiot. Hasini beralasan menolak tawaran ngopi karena takut dilihat oleh ayahnya. Sidu langsung kaget dan menanyakan apakah Hasini memiliki ayah. Kamu nanya, ujar Hasini. Sidu jadi salah tingkah dan tidak enak sendiri. Dia bergegas pergi. Giliran Hasini yang justru ngajak ngopi untuk mengenal karakter Sidu. Benar-benar gadis unik dan pecicilan. Mulutnya nyerocos sepanjang perjalanan. Gaya berpakaian Sidu yang terlihat tua diolok. Hasini juga orang ekstrovert. Dia cepat akrab dengan siapa saja. Kenalannya ada di mana-mana.
Mengenal Hasini seperti keberuntungan bagi Sidu. Dia tidak keberatan lagi dipanggil idiot. Idiot! Ante! Mereka terus menjalin hubungan pertemanan. Kebiasaan Hasini yang sering bolos kuliah kini akan selalu ditemani Sidu. Hasini merasa bisa mengajak Sidu kapanpun karena dianggap pengangguran. Oke. Sejak kehadiran Hasini, hari-hari Sidu lebih berwarna. Ibunya juga bahagia melihat senyum dan tawa Sidu. Tapi alasan kebahagiaannya dirahasiakan. Seperti biasa, Sidu akan menemui Hasini di kampus. Ayahnya yang sedang kurang sehat meminta Sidu membawa berkas penting ke kampus. Sidu terpaksa pergi memberikan berkas laporan ke karyawan untuk diedit. Belum selesai Sidu bicara, omongannya sudah dipotong. "Ayahmu baru saja menelpon saya," ucap karyawan. Sidu jadi kesal mendengarnya. Pekerjaan lain yang ditugaskan juga ternyata sudah ditangani ayahnya melalui telepon. Lalu untuk apa Sidu harus repot-repot ke kantor? Sidu makin gregetan dengan ayahnya. Saat itu juga Sidu ingin secepatnya memiliki perusahaan sendiri. Dia mengajak teman-temannya pergi ke bank tempat pengajuan pinjaman modal. Berkas Sidu ditolak karena tidak memiliki jaminan. Tapi setelah mengetahui Sidu anak Arafin, berkasnya langsung disetujui. Kebahagiaan Sidu sirna lagi saat tiba di rumah. Ayahnya mengajak main karambol. Hal yang selalu membuat kesal, ayahnya sendiri yang mengatur permainan agar Sidu bisa menang. Ada seru-serunya jika bermain diajari lawan. Ayahnya sama sekali tidak peka, tapi Sidu tidak pernah bisa melawan ayahnya yang terlalu baik itu. Kekesalan Sidu dilampiaskan dengan minum bersama teman-temannya. Barulah dia nyaman berbicara buruk tentang sang ayah. Untung saja ada Hasini yang menjadi sumber kebahagiaan. Sidu bisa tampil apa adanya bersama Hasini. Dia tidak malu mengakui sedang minum. Hasini tidak pernah menyalahkan Sidu. Hasini justru ingin belajar kata-kata kotor untuk menambah wawasan. Obrolan mereka didengar beberapa mahasiswa. Hasini digoda dan diajari kata-kata kotor. Sidu meminta mahasiswa itu berhenti. Mereka malah nyolot. Sidu menghajar para mahasiswa yang katanya agent of change itu. Sidu memang tidak jago berkelahi, tapi untuk kehormatan Hasini, entah dari mana datangnya kekuatan Sidu. Dia mampu takutan. Itu membuat para cecunguk kampus ketemu. Sepulang ke rumah, lutut Sidu yang sedikit berdarah jadi masalah besar. Semua orang panik. Sidu beralasan mengalami kecelakaan. Hasini malah menelpon minta es krim pada waktu tengah malam. Sidu menolak karena tidak mungkin dia keluar rumah lagi. Hasini tetap ngotot dan memilih keluar sendiri membeli es krim. Khawatir dengan keselamatan Hasini, Sidu rela bela-belain lompat gerbang rumah. Dia menemui Hasini. Sidu memarahi Hasini karena keluar malam-malam hanya untuk es krim. Tapi sekali lagi, tingkah konyol Hasini membuat Sidu semakin cinta. Seolah-olah apapun yang dilakukan Hasini adalah keindahan. Apapun yang dikatakan Hasini adalah puisi. Kedekatan Sidu dan Hasini tidak disukai oleh istri sahabat-sahabatnya. Sidu diingatkan bahwa dia sudah bertunangan. Jika ayahnya tahu, Sidu bisa dalam bahaya besar. Nasihat itu tidak mau didengar. Sidu siap konsekuensi apapun. Ibarat kata, masuk neraka sekalipun Sidu ikhlas, asalkan di dunia ini dia bisa hidup bersama Hasini. Sidu juga rela tidak akan masuk surga, asalkan sepanjang hidupnya bersama Hasini. Besoknya, Sidu tidak ingin mengulur waktu lagi. Dia ingin mengungkapkan perasaannya kepada Hasini. Sayangnya, waktu sangat tidak tepat. Subha Laksmi ada di sana dan mengira ucapan I love you dari Sidu untuknya. Subha Laksmi tersenyum malu mendengar itu. Dia pun pergi dengan senyuman tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Hasini jadi heran melihat tingkah Subha Laksmi. "Dia tunangan saya," ungkap Sidu. Mendengar pengaku Hasini seperti orang patah hati, padahal mereka belum jadian. Sidu berusaha menjelaskan semuanya, terutama terkait pertunangannya yang diatur keluarga. "Tolong percayai saya, kamu sangat penting bagi saya," ucap Sidu. Hasini tidak berbicara apa-apa, dia pergi meninggalkan Sidu. Sejak saat itu, Hasini terus menghindar. Namun, Sidu tidak pernah putus asa. Akhirnya, hati Hasini luluh juga. Hasini mau menemui Sidu. Ada satu saran yang diberikan Hasini. Sidu harus melakukan apa yang disukainya. "Kalau kamu tidak tertarik dengan pernikahan itu, ya jangan menikah," ujarnya pergi. Kata-kata Hasini sudah sangat membahagiakan bagi ditambah lagi teman-teman Hasini di dalam bis meneriakkan ucapan I love you. Sidu berjingkrak kegirangan. Dengan penuh kebahagiaan, Sidu berteriak juga mengucapkan I love you untuk Hasini. Sidu terlambat menyadari jika apa yang dia lakukan dilihat langsung oleh ayahnya, Arafin. Kebahagiaan Sidu seketika berubah jadi bencana.
Arafin membawa Sidu pulang. Tindakan Sidu sangat memalukan dan membuat Arafin murka. Bagaimana bisa Sidu mencintai gadis lain setelah bertunangan? Apa masalahmu sebenarnya? Kenapa kamu tidak menolak pertunangan kalau tidak suka? Ujar Arafin. Sidu terdiam 1000 bahasa. Dia berusaha mengumpulkan kebenaran. Sidu mengaku mencintai Hasini setelah pertunangan terjadi. Ada banyak alasan mengapa Sidu mencintai Hasini dan tidak menyukai Subalaksmi. Keluarganya juga pasti akan menyukai Hasini setelah mengenalnya. Arafin mempertanyakan bagaimana cara mengenal gadis yang dicintai Sidu. Pertanyaan memojokkan itu membuat Sidu gelagapan. Jika diperlukan, saya akan membawa Hasini tinggal di rumah ini selama seminggu, jawab Sidu. Kata-kata Sidu tidak disukai ibunya. Sidu justru bersikap kasar. Ibunya diminta diam karena ini tentang masa depan Sidu. Kali ini, kata-kata Sidu melukai hati sang ibu yang selama ini menyayanginya. Ibunya tidak mau ikut campur lagi sesuai keinginan Sidu. Arafin sendiri sepakat dengan rencana itu. Sidu bersedia melupakan Hasini jika ayahnya menilai Hasini tidak baik. Masalahnya kemudian, bagaimana cara membuat Hasini bisa tinggal selama seminggu? Hasini menolak mentah-mentah permintaan Sidu. Masa iya dia akan tinggal di rumah cowok sebelum pernikahan? Sidu terus meyakinkan Hasini, jika itulah opsi terbaik saat ini untuk menyatukan cinta mereka. Akhirnya Hasini setuju. Terkait ayahnya, Hasini minta izin untuk pergi tur kampus selama seminggu. Sidu meminta bantuan dosen kampus untuk berbohong meyakinkan ayah Hasini. Sidu kemudian membawa Hasini ke rumahnya. Di hari pertama, Hasini sudah langsung nyerocos. Gayanya tetap sama, selengek. Mata Hasini hanya manusia biaan. Ayah Sidu di masa yang tidak perlu ditakuti. Hasini juga diperkenalkan ke anggota keluarga yang lain. Ibu Sidu hanya diam tanpa bicara apa-apa. Begitu pula dengan anggota keluarga yang lain. Ibu Sidu masih marah dengan anaknya. Dia belum mau bicara setelah dibentak. Hasini mah tidak peduli. Hasini tetap sok ramah. Mulutnya tidak pernah direm saat bicara. Hasini selalu bicara jujur. Sikap anggota keluarga yang kaku dan tidak berbicara saat makan bersama juga dipertanyakan. Pada hari kedua, Sidu mulai mengajari Hasini cara menaklukkan hati keluarganya, seperti membawakan obat untuk ayahnya. Tindakan baik Hasini justru membuat Arafin marah. Hasini jadi tidak terbiasa dibentak seperti itu. Sidu menguatkan Hasini. Hati ayahnya memang keras. Hasini bisa memulai dari anggota keluarga yang lain. Hasini mencoba itu. Kali ini, Hasini menceritakan awal pertemuannya dengan Sidu. Keluarga Sidu mulai merespon. Hasini lebih bicara belak-belakan lagi tentang sosok Sidu di luar. Bahwa Sidu pernah berkelahi di kampus dan sering bicara kotor. Sidu yang hanya melihat dari jauh sangat bahagia dengan respon keluarganya. Hasini dianggap sudah berhasil menjalin hubungan baik. Untuk berbicara dengan Hasini, Sidu keluar menggunakan telepon umum. Hasini masih bersama keluarga Sidu. Sementara Sidu bicara seenaknya di telepon. Sidu mengolok-olok keluarganya yang hidup hanya di rumah tanpa mengetahui dunia luar. Semua olokan itu didengar langsung. ఒక్కసారి Sidu dengan bangga pulang ke rumah. Dia terlambat lagi menyadari kesalahannya. Sidu merasa sangat malu setelah menyadari kekeliruannya. Citra Sidu sebagai orang baik hancur di rumah. Semuanya gara-gara Hasini. చిల్లో చూపించిన సినిమా ఇదే కదా Sidu memarahi Hasini yang ceroboh, teledor, dan tidak cerdas. Hasini dilarang banyak bicara lagi, tapi mulut Hasini gatal kalau hanya diam. Saat wajahnya dipasangin masker oleh adik Sidu, Hasini tetap bicara. Hasini menyarankan agar adik Sidu membuka salon saja. Jika tidak ada modal, bisa mengambil pinjaman bank seperti Sidu. Obrolan mereka didengar oleh ayah Sidu. Arafin langsung pergi ke bank untuk mengecek kebenarannya. Sidu dan teman-temannya kemudian dipanggil. Arafin memarahi mereka semua. Modal usaha hanya 2,5 juta rupiah saja harus minjam. Padahal Arafin bisa memberikan lebih besar secara cuma-cuma. Teman-teman Sidu berhenti diomeli. Hasini datang memasang senyum. Mereka pura-pura tidak mengenal Hasini. Tapi Hasini tetap saja ramah menyapa. Kenapa kalian pura-pura tidak kenal saya? Kan kalian yang antar saya ke sini. Tunggu sebentar, saya akan buatkan kopi, ujar Hasini. Arafin jadi semakin marah dengan teman-teman Sidu. Hasini memang polos, tapi nyakitin. Sidu dan teman-temannya jadi malu 7 keliling. Dalam hatinya, teman mungkin berkata, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Melalui telepon, Sidu memarahi Hasini untuk kesekian kalinya. Hasini mengaku tidak sengaja melakukan kesalahan. Sidu bertambah marah. Hasini dinilai tidak tahu cara bersikap dan berbicara. Dimarahi seperti itu, Hasini jadi sedih. Sebenarnya Sidu kesal dengan Hasini.
Cintalah yang membuat Sidu selalu memaafkan. Besoknya, Arafin dan semua anggota keluarga pergi ke kuil menghadiri sebuah acara pernikahan. Sidu mewanti-wanti Hasini agar tidak bertingkah. Hasini harus diam untuk menghindari masalah. Untuk kesekian kalinya, Hasini tetap bertindak semaunya sesuai yang disukaikan. Ketika kepala Hasini tidak sengaja kejedot dengan kepala ayah Sidu, Hasini ingin membenturkan lagi kepalanya. Untung saja Sidu sigap melarang Hasini. Tapi tetap saja Hasini berusaha melakukannya karena mitos yang diyakini. Hasini membuat Sidu jengkel. Ditambah lagi dengan kedatangan ayah Hasini. Dosen Hasini ditemukan di lokasi. Kebohongan Hasini tentang studi tour kampus terbongkar. Sidu jadi pusing. Hasini malah memanfaatkan kesempatan itu untuk menjedotkan kembali kepalanya ke kepala Arafin. Hampir saja Arafin menampar sikap kurang ajar Hasini. Sikap Hasini membuat Sidu sudah tidak tahan. Hasini benar-benar tidak bisa diatur. Puncaknya adalah ketika Hasini menyebut jika Sidu juga sering melecehkan ayahnya saat mabuk. Ucapan Hasini didengar oleh ibu Sidu dan anggota keluarga yang lain. Rahasia Sidu sering minum jadi ketahuan. Hasini sudah keterlaluan. Sidu berbicara lewat telepon menumpahkan semua amarahnya. Apa kamu belum puas dengan semua kerusakan yang sudah? Sekarang kamu sudah sebut juga kebiasaan minum saya. Kamu sudah menghancurkan saya di rumah saya sendiri, ucap Sidu kecewa. Hasini yang dimarahi malah menutup telepon. Waktu seminggu yang diberikan untuk Hasini telah habis. Saatnya akan diputuskan, Sidu harus menikahi Hasini atau Subalaksmi. Semua anggota keluarga telah berkumpul. Sidu keluar kamar berpakaian rapi dan menunjukkan wajah lugunya. Ayah Sidu baru mau membuka pembicaraan tentang keputusan yang akan diambil, Hasini tiba-tiba memotong pembicaraan lagi. Dia meminta izin berbicara. Paman, saya menolak Sidu. Saya merasa tidak cocok untuk Sidu. Ungkap Hasini membuat semua orang kaget. Hasini menilai Sidu sudah berubah. Awalnya Sidu selalu berbicara manis dan menyukai Hasini yang banyak bicara. Belakangan Sidu hanya sesuatu yang dulu disukai dalam diri Hasini, kini justru dibenci oleh Sidu. అందులో ప్రేమ కనిపించేది నచ్చట్లేదంటున్నారు. Selain itu, Hasini merasa tidak betah tinggal bersama keluarga Sidu. Saya tidak pernah merasa kesepian meski sendirian. Tapi di rumah ini, meski banyak orang, saya merasa kesepian. Saya akan pergi. Saya minta maaf jika ada yang tersakiti selama saya di sini, ujar Hasini. Sidu dan semua orang tidak berkata apa-apa. Mereka membiarkan Hasini pergi. Sidu sama sekali tidak mencegah langkah kaki Hasini. Setelah sampai di rumah, Hasini harus menghadapi amarah ayahnya. Hasini telah membuat ayahnya kecewa bohongan yang dibuat. Sebuah tamparan keras menyambut kepulangan Hasini. Selama ini, ayahnya memberikan kebebasan penuh karena sangat mempercayai Hasini. Tapi kepercayaan itu justru dihancurkan. Saya berjanji ke depannya akan mematuhi semua perintah ayah, ucap Hasini. Sementara Sidu mulai merasakan kehilangan sosok Hasini. Kenangan tentang gadis unik itu terus membayangi. Sidu tidak bisa memungkiri, kepergian Hasini membuatnya seperti mati suri. Hari terus berganti. Sidu tak kunjung move on dari Hasini. Sementara di lain sisi, pernikahannya dengan Subalaksmi tinggal menghitung hari. Arafin jadi marah melihat sikap Sidu yang masih saja berdiam diri. Apa yang bisa saya lakukan jika gadis itu pergi sendiri? Sidu, hadapilah kenyataan. Bagus dia pergi, ujar Arafin. Ibu Sidu angkat bicara juga. Ibu menyalahkan Arafin dan Sidu. Selama ini Sidu hanya berpura-pura polos, tapi di luar biasa minum, berkelahi, dan berperilaku buruk lainnya. Sidu berusaha menghentikan ibunya, tapi giliran Sidu yang tidak digubris. Diam, saya tidak bicara tentang kamu. Saya bicara tentang masa depan anak saya, ucap ibunya marah. Untuk menghentikan mulut pedas ibunya, Sidu kembali memotong pembicaraan. Ayah, saya melakukan kesalahan. Saya akan pergi ke kantor mulai besok. Saya akan menikahi gadis yang ayah pilih, ucap Sidu. Keputusan Sidu tidak mengakhiri perdebatan. Arafin mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Seolah-olah dirinya ikut bersalah atas kepergian Hasini. Saya selalu memikirkan kesejahteraan keluarga ini. Saya berusaha setiap waktu memberikan kehidupan yang mewah untuk anak-anak saya. Katakan, apa itu salah saya? Teriak Arafin. Pertama kalinya Sidu berani menjawab lantang bahwa ayahnya memang paling bersalah. Sekali Sidu bicara, dia tidak sungkan-sungkan mengaku muak dengan perilaku ayahnya selama ini. Arafin kaget mendengar anaknya berbicara seperti itu. Sidu menganggap Arafin telah merampas kebahagiaannya.
Kebahagiaan masa kecil saya hilang karena ayah. Ayah tidak peduli apa yang sebenarnya saya inginkan. Ayah selalu ingin semuanya sesuai kehendak ayah, ungkap Sidhu. నాకు బెస్ట్ ని మీరు నన్నే కన్విన్స్ చేసేస్తారు ఈ షర్ట్ మీరే సెలెక్ట్ చేస్తారు నాకు నచ్చలేదు అని దానికి చెప్పి Arafin terus membantah semua tudingan anaknya yang sangat menyakitkan hati. Seolah-olah Arafin orang jahat di mata anaknya. Ayah juga menyuruh saya ke kantor, tapi ayah sendiri yang menyelesaikan semuanya sebelum saya sampai kantor, ucap Sidhu. Sidhu benar-benar menumpahkan semua keluh kesah yang dia simpan selama mengaku menderita karena puluhan tahun. Sidhu tidak bisa menjalani hidup sesuai keinginannya. Itulah yang membuat Sidhu sering frustasi dan sempat membentak ibunya sendiri. Ibunya kemudian tidak mau bicara lagi. Hal itu membuat Sidhu semakin sedih. Satu hal yang ayahnya tidak sadari, selama ini ayahnya merasa telah melakukan hal benar. Ayahnya merasa telah berhasil menjadi seorang ayah. Lalu demi menjaga perasaan sang ayah, anak-anak rela mengalah selama puluhan tahun. కానీ అది రిక్వెస్ట్ నాన్న ఇన్నెలుగా నేను హ్యాపీగా లేను నాన్న Arafin tidak sanggup lagi mendengarkan kata-kata Sidhu. Tubuh Arafin lemas. Arafin menangisi dirinya sendiri. Dia sama sekali tidak menyangka jika anak-anaknya menderita. Seujung kuku tidak ada sama sekali niat Arafin merenggut kebahagiaan anak-anaknya. Maafkan saya nak, kenapa baru sekarang kamu mengatakan semua ini, ujarnya. Sidhu bingung harus menjawab apa. Sangat mudah menegur seorang ayah yang tidak peduli dengan anaknya. Tapi, bagaimana cara menegur ayah yang hidupnya hanya untuk kebahagiaan anak-anaknya? Sidhu tidak mungkin menyakiti hati ayahnya. Pikiran Arafin akhirnya terbuka. Dia berkali-kali meminta maaf kepada Sidhu. Ayah dan anak itu pun sepakat membatalkan pernikahan dengan Subalaksmi. Mereka berbagi tugas. Sidhu ke rumah Subalaksmi yang sedang sibuk menyiapkan undangan pernikahan, sedangkan Arafin beserta keluarga pergi ke rumah Hasini. Secara gentle, Sidhu berbicara dengan Subalaksmi dan ayahnya untuk membatalkan pernikahan. Sidhu berusaha menjelaskan dengan baik, kehidupan setelah menikah jauh lebih penting dari sekedar pertunangan. Subalaksmi akan menderita jika menikah dengan Sidhu yang tidak memiliki rasa cinta. Ayah Subalaksmi marah besar. Pernikahan tidak boleh dibatalkan. Tapi Subalaksmi setuju jika pernikahan dibatalkan. Subalaksmi juga memiliki harga diri. Dia tidak mau menikah dengan pria yang jelas-jelas menolak menikahinya. Ayah Subalaksmi terpaksa menerima keputusan itu. Tugas Sidhu sukses. Tinggal Arafin yang masih berusaha meyakinkan Hasini. Arafin memohon Hasini mau menjadi pendamping hidup Sidhu. Arafin telah menyadari segala kekeliruannya. Saya tidak bisa mengembalikan 24 tahun kebahagiaan Sidhu. Setidaknya, saya bisa memberikan kamu kepada Sidhu untuk menebus semuanya, jelas Arafin. Hati Hasini luluh melihat semua keluarga Sidhu berdiri di jalanan untuknya. Sidhu pun datang tepat waktu. Mereka berpelukan. Ayah Hasini keluar. Meski sebelumnya marah, tapi amarahnya dikalahkan dengan fakta di depan mata. Bahwa satu keluarga kaya raya rela berdiri di jalanan untuk putrinya. Hasini membuat ayahnya bangga. Sedangkan masalah lain-lain yang timbul menuju pelaminan, kini sudah ada Arafin yang siap pasang badan untuk Sidhu. Akan selalu ada solusi jika ayah dan anak bersatu.